Ya, saudaraku semuanya selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Nah, judul kita kali ini yaitu lagi. Nah, lagi-lagi pembubaran ibadah. Kali ini di Gresik ya. Kalau kemarin-kemarin yang lagi viral yaitu pembubaran ibadah dari saudara atau saudari kita dari mahasiswa Katolik ya, yang lagi mengadakan ibadah doa rosario, kemudian digrebek, kemudian dibubarkan. Nah, kali ini datang lagi. Nah, ini kita nggak heran ya, kalau ada berita-berita mengenai pembubaran ibadah seperti ini. Karena sering yang namanya berita-berita seperti ini di negara kita gitu loh. Nah, langsung saja ya. Mari kita bahas dan kita baca kronologinya seperti apa di situs-situs berita ya. Judul kita kali ini yaitu lagi pembubaran ibadah di Gresik. Nah, teman-teman mungkin sudah dengar ya, atau mungkin ada yang belum dengar. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat dari Tribun News dulu ya. Kita lihat dari situs tribunnews.com. Ini kebesaran ya. Coba saya geser. Oke, sudah lihat semua ya. Judulnya viral. Pembubaran jemaat gereja di perumahan daerah Gresik. Nah, kali ini di Gresik ya. Kapolsek Cerme sudah kondusifnya. Sudah kondusif ya. Ini berita ini diposting hari Jumat tanggal 10 Mei. 10 Mei berarti kemarin lusa ya, beberapa hari yang lalu. 10 Mei 2024. Ini untuk gambarnya seperti ini. Ada videonya juga. Kalau video kita nggak bisa putar ya, nanti takutnya kalau ada copyright atau hak cipta itu nggak boleh. Nah, coba kita baca beritanya ya. Dari tribunnews.com. Beredar video adanya pembubaran kegiatan ibadah jemaat gereja Protestan. Nah, kali ini Protestan. Kalau yang kemarin dari saudara-saudari mahasiswi ibadah rosario, doa rosario. Nah, itu kan dari kalangan Katolik. Nah, ini sekarang Protestan juga itu. Jadi teman-teman jangan heran kalau ada pembubaran seperti ini, kan sudah sering kita dengar ya. Beredar video adanya pembubaran kegiatan dalam kurung GPIB tutup kurung ya, ini dalam kurung ya, di perumahan Cerme Indah, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur. Video yang ramai di media sosial dan grup WhatsApp memiliki durasi 1 menit 20 detik. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Rabu. Terjadinya pada hari Rabu tanggal 8 bulan 5 2024. Berarti sudah lumayan lama ya, 1 minggu yang lalu ya, sekitar 1 mingguan atau lebih ya yang lalu. Sekitar pukul 19.00 WIB, jam 7 malam. Kurang lebih peristiwanya sama ya. Jamnya seperti saat pembubaran mahasiswa Katolik yang melakukan ibadah atau doa rosario itu sekitar jam segini juga. Jam 7, setengah 8 atau jam 8-an ya, malam ya.
Iya benar, tadi malam, Rabu malam, sekarang sudah kondusif, ujar Kapolsek Cerme, Ibtu Andik Asworo, kepada Tribun Jatim Network. Dikutip Jumat dalam kurung tanggal 10 bulan 5 2024. Dalam video tersebut terlihat satu keluarga tiba-tiba mengganggu aktivitas ibadah jemaat GPIB Benowo. Nah ini satu keluarga. Dalam video tersebut terlihat satu keluarga. Nah, satu keluarga tiba-tiba mengganggu aktivitas ibadah jemaat GPIB Benowo. Nah, tiba-tiba satu keluarga. Nah, ini satu keluarga ini oknum ya. Oknum keyakinan apa ya? Saya nggak tahu. Kenapa kok? Modusnya atau alasannya apa? Itu apa? Mengganggu aktivitas ibadah jemaat GPIB Benowo ini apa? Coba kita lanjutkan ya. Perseteruan muncul saat satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki itu berteriak-teriak. Nah, ini teriak-teriak kenapa kok teriak-teriak? Situasi tersebut pun mengundang perhatian warga sekitar dan berdatangan dengan upaya meredam situasi. Wah. Kronologi. Nah, ini kronologisnya ya. Apa motifnya ini? Berdasarkan informasi yang dihimpun, jemaat gereja berjumlah 30 orang sedang menjalankan ibadah. Berdasarkan informasi yang dihimpun jemaat gereja berjumlah 30 orang. Nah, ini yang sedang beribadah ya, sekitar 30 orangan. Tiba-tiba datang satu keluarga meminta agar jemaat menghentikan ibadahnya. Ini kok gitu ya? Kok gitu ya? Heran saya. Belum bisa dipastikan akar masalah yang sedang terjadi. Nah, ini masih diselidiki ya. Ini apa ini? Oh, video. Pasalnya proses peribadatan selama ini berjalan aman dan kondusif. Diketahui pihak keluarga yang keberatan tersebut rumahnya jauh dari lokasi jemaat. Lokasi dari orang yang mengganggu ibadah ini posisi rumahnya juga jauh. Padahal ini kan diketahui pihak keluarga yang keberatan. Jadi pihak keluarga yang keberatan yang mengganggu ibadah itu rumahnya jauh dari lokasi jemaat. Nah, area lokasinya juga jauh. Kenapa? Kok bisa mengganggu ketika orang-orang ini, saudara-saudara Kristen ini lagi beribadah? Padahal lokasinya tempat ibadah ini jauh dari yang pemprotes itu. Nah, ini kenapa ini? Coba kita lanjutkan ya. Dari si oknum yang protes ini. Padahal jauh rumahnya. Atas kejadian tersebut, dilakukan mediasi di tingkat pengurus RW. Dalam kurung Willy Abraham _Tribun Jatim. Oke, dilakukan mediasi ya. Artikel ini telah tayang di tribunjatim.com dengan judul Viral Pembubaran Ibadah Jemaat Gereja di Gresik, satu keluarga berteriak-teriak mengacau. Nah, satu keluarga teriak-teriak mengacau. Kalau yang kita baca di berita saat ada pembubaran doa rosario, ibadah rosario itu kan ada oknum warga ya, dan juga oknum RT itu yang datang juga teriak-teriak juga. Kalau itu kan malah bawa sajam ya, bawa senjata tajam, bawa pisau.
Nah ini kok beritanya itu di mana-mana kurang lebih sama ya. Dari si oknum-oknum ini ceritanya datang-datang, kemudian teriak-teriak, kemudian mengacau ketika ada orang Kristen beribadah. Mau Katolik, mau Kristen Protestan, gitu loh. Ada apa ini sebenarnya? Coba kita lanjut ya di artikel lainnya. Kali ini coba kita lihat dari berita1.com ya. Judulnya penghentian ibadat umat Kristen di Gresik diselidiki polisi. Nah, penghentian ibadat umat Kristen di Gresik diselidiki polisi. Oke, ini gambarnya ya. Kalau teman-teman mungkin sudah nonton videonya ya, video pendek itu yang sekitar 1 menitan. Ricuh ya. Coba kita lihat ya artikelnya. Sebuah video yang merekam ibadat umat Kristiani di Kabupaten Gresik dihentikan sejumlah warga. Tengah viral di media sosial dalam kurung medsos. Polisi kini tengah mendalami kronologi insiden tersebut. Ini tadi kalau kita lihat di mana di Tribun News ini kurang jelas ya kronologisnya atau motifnya ya. Coba kita dilihat di berita satu ini, mungkin kita akan menemukan jawaban yang lebih apa ya? Lebih jelas ya. Apa kronologis atau alasannya si oknum itu kenapa itu. Polisi kini tengah mendalami kronologi insiden tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun berita1.com, peristiwa itu menimpa jemaat GPIB Benowo di rumah Manurung di perumahan Cerme Indah Blok P-36 Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Rabu tanggal 8 bulan 5 2024. Ya sekitar 1 mingguan yang lalu ya. 1 minggu lebih lah. Video berdurasi 2 menit yang diunggah oleh akun Instagram @blablabla ini tersebut memperlihatkan 3 orang tiba-tiba mendatangi rumah jemaat Kristiani. Warga ini yang satu keluarga tadi ya, sepertinya, yang sedang beribadat. Mereka berteriak hingga membuat situasi panas dan nyaris terjadi perkelahian. Kalau ini masih nyaris perkelahian ya, yang yang ibadahnya di Gresik ini. Kalau yang kemarin kan ketika ada pembubaran yang saudara-saudari mahasiswa atau mahasiswi yang doa rosario itu kan sudah sampai berdarah-darah ya, karena ada bacokan juga. Nah, ini kalau ini masih nyaris ini. Membuat situasi panas dan nyaris terjadi perkelahian. Nah, kalau ini masih nyaris. 3 orang yang meminta ibadah dihentikan tersebut juga mengucap kata-kata kotor dan kasar. Nah, kalau ini sama ini. Yang di Gresik ini. Kalau yang pembubaran mahasiswi ibadah rosario atau doa rosario itu kan juga ada teriakan-teriakan kotor gini. Intimidasi dari oknum RT dan warga ya. Ini kenapa kok di mana-mana itu kurang lebih sama, ini kenapa gitu loh. Ada apa sebenarnya? Ketiganya diketahui bukan berasal dari RT setempat. Loh, ini malah dari RT lain berarti yang di Gresik ini. Yang datang membubarkan ibadah ini dari RT lain kalau yang di Gresik ini.
Kalau yang pembubaran ibadah atau doa rosario dari mahasiswa-mahasiswi Katolik itu kan RT-nya sendiri yang datang. Kalau ini malah ketiganya diketahui bukan berasal dari RT setempat. Nah ini dari RT lain kemudian datang gitu. Membuat kekacauan. Astaga. Lanjut. Kapolsek Cermi, Ibtu Andik Asmoro, ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya juga telah menerima laporan dari perangkat desa dan sedang melakukan penyelidikan. Diselidiki ya, didalami ya. Motifnya, kasusnya. Pemberhentian, bukan pembubaran. Dulu. Ini bagaimana maksudnya? Pemberhentian beribadah, maksudnya pemberhentian. Ada orang beribadah, berdoa, kemudian diberhentikan ya. Bukan pembubaran. Kejadian Rabu malam, ujar Andik Asmoro. Lah ada orang beribadah diberhentikan. Itu bukan pembubaran, tetapi pemberhentian gitu ya maksudnya. Astaga, ini bagaimana ini ceritanya ini? Ini sama aja. Ada orang beribadah, ada orang berdoa, kemudian tiba-tiba diberhentikan. Kemudian ujarnya, "Oh, itu bukan pembubaran. Kita hanya melakukan pemberhentian." Oke lah. Kita lanjut ya. Andik belum menjelaskan secara detail kronologi kejadian tersebut. Pihaknya akan mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Kita masih menunggu konfirmasi dari RT setempat, kata Andik. Nah, bahkan yang membubarkan atau yang mendatangi ini kan dari luar RT gitu loh. Ini aneh-aneh aja ini. Oke, ini sudah ya yang dari berita satu ini. Ini lebih detail dari berita satu ya. Coba kita lihat dari situs lainnya, dari suara.com ya. Kalau di Tribun News tadi kan kurang apa ya? Kurang rinci penjelasan kronologisnya. Ini di berita satu ini lumayan detail untuk cerita kronologisnya ya. Coba kita lihat dari suara.com ya. Nah, ini suara.com. Judulnya geger pembubaran ibadah di Gresik. Satu keluarga datang. Ada komentar dari Intan Sari. Sekarang kalau emang RT lain, kenapa kok yang satu RT diam aja? Emang ajaran kan setahu saya ibadah GPIB itu nggak rutin dan giliran, tapi pasti sudah sering kok dan aman-aman saja. Ya gitulah. Intan Sari, itulah apa? Kapan-kapan kalau mau ikut live streaming, nemani live streaming, nanti aku kasih itu apa? Kasih link di chat gitu. Kamu kalau mau bisa gabung mungkin nemeni live streaming. Mungkin setiap hari ini akan live streaming lagi ya Bu Satroni. Kalau beberapa waktu yang lalu kan kita lagi ada apa ya? Ada kerjaan lah di belakang layar itu masihan. Kalau ini udah selesai, mau kita gas lagi Bu Satroni ini. Kalau mau nemeni live streaming, kalau pas itu apa? Pas santai gitu. Tapi aku sendiri kan nggak tahu ya jadwalnya. Kalau mungkin mau bisa WA lah. WA nemeni live streaming gitu. Tapi nanti tak
Tak tak training dulu, nanti kamu kalau mau ngomong mungkin nanti tak ajarin biar nggak ceplas-ceplos. Nah, kalau live streaming ini kan sedikit sensitif kan gitu. Kalau kamu dengar kan kata-kata setiap kalimat itu kan tak pilih kan. Nah, itu. Nanti tak kalau mau nemani WA aja nanti. Oke, lanjut ya. Dari suara.com. Geger. Pembubaran ibadah di Gresik. Satu keluarga datang teriak minta doa dihentikan. Geger pembubaran ibadah di Gresik. Satu keluarga teriak minta doa dihentikan. Nah, ini satu keluarga yang di luar di luar RT ya, RT setempat ya. Ini fotonya, teman-teman mungkin sudah nonton ya videonya. Ini kita nggak bisa putar, kalau kita putar nanti kena hak cipta, copyright. Coba kita lihat beritanya ya, mungkin lebih detail. Motifnya atau kronologisnya ini sebenarnya kenapa gitu. Kok si oknum-oknum ini di mana-mana itu sama gitu loh. Di mana-mana itu sama selalu gitu loh. Di oknum gitu loh. Oknum-oknumnya ini. Komentar Intan Sari, saya gereja GPIB, jadi bedanya mungkin ya. Bedanya setiap daerah ada ibadah Bidstone, tapi giliran nah zaman dulu gak apa-apa, aman-aman aja bertahun-tahun, sekarang kok kayak makin parah yo. Iya, makin parah. Oke, lanjut ya. Dalam video yang dibagikan akun Twitter @blablabla, terlihat sejumlah orang berupaya melakukan pembubaran ibadah agama lain. Nah, pembubaran ibadah agama lain ini yang sering terjadi, ini yang dibubarkan ini kekristenan. Mau Katolik, Kristen Protestan, atau ada juga Hindu ya, ada juga Buddha ya. Nah, kemudian yang membubarkan oknum ya. Jadi kalau oknum ini kan tidak mewakili semua ya. Dan si oknum yang membubarkan ini kok dari kelompok atau golongan itu saja juga itu loh. Nah, ini saya masih mencerna ada apa gitu loh. Si oknum-oknum ini kok dari kebanyakan ya golongan itu saja gitu loh. Dan yang dibubarkan ya dari keyakinan itu saja, yang dibubarkan dari kekristenan, Katolik, Kristen Protestan, kemudian ada Hindu juga, ada Buddha juga itu loh. Dan polanya ini terus berulang gini terus gitu loh. Komentar Intan Sari, boleh bro kasih link live streaming next. Oke. Nanti tak kalau pas mau live gitu ya. Kalau mungkin ya pas kamu santai gitu nanti ya bisa gabung gitu. Bisa pakai StreamYard atau lainnya lah. Pakai aplikasi bawaan YouTube juga bisa kok. Oke, lanjut ya. Dari keterangan yang dibagikan, peristiwa itu menimpa jemaat GPIB Benowo di perumahan Cerme, Kabupaten Gresik. Padahal ibadahnya juga gak menggunakan toa, huruf besar semua. Nah iya, ibadahnya orang-orang Kristen ini gak pernah pakai toa gitu loh. Memang benar,
Ini ini beritanya memang benar, ini setuju. Padahal ibadahnya juga gak menggunakan toa. Ya memang gak menggunakan toa orang Kristen ini ibadahnya. Di gereja gak menggunakan toa, saya rasa gak mengganggu atau gak. Kalau ada orang yang merasa terganggu, seterganggu apa sih gitu loh. Sebising apa gitu loh. Sehingga benar-benar sangat seterganggu itu gitu loh. Padahal ibadahnya juga nggak menggunakan toa atau speaker. Nah, iya benar. Yang menimbulkan suara keras yang mengganggu. Tulis akun tersebut seperti dikutip dalam kurung tanggal 10 bulan 5 2024. Iya, padahal ibadahnya orang Kristen ini kan tidak menggunakan toa atau speaker sehingga menimbulkan suara keras yang mungkin bising di mana-mana setiap ada doa atau ibadah kan gitu. Tetapi seterganggu begitu gitu loh. Selama akar masalahnya gak diberesin sama pemerintah, kejadian seperti ini akan terus terjadi dan terjadi lagi imbuhnya. Iya ini. Mulai dulu sampai sekarang selalu terulang-ulang terus itu loh. Di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Dan kalau saya perhatikan ya, malah jauh lebih parah gitu loh. Kalau kita sebagai orang Kristen ya, kita sebagai orang Kristen, kalau kita lihat zamannya para rasul gitu ya, atau orang kekristenan di abad-abad awal gitu ya, orang-orang Kristen kan ketika mau berdoa, beribadah, itu kan sembunyi-sembunyi kekristenan awal-awal dulu. Karena apa? Karena takut diancam, dipersekusi, kemudian disikat kan gitu. Itu dulu kekristenan di awal-awal kan gitu, di abad-abad awal lah gitu. Lah ini tuh tahun 2024 gitu loh. Sekarang ini sudah tahun 2024, sudah modern gitu loh di zaman sekarang. Tetapi persekusi umat beragama, kemudian doa dilarang, ibadah diberhentikan. Kok parah gitu loh. Oke, lanjutlah. Diketahui peristiwa upaya pembubaran ibadah tersebut terjadi pada Rabu tanggal 8 bulan 5 2024 lalu. Sekitar 1 minggu yang lalu ya. Saat itu ada sebanyak 30 jemaat. Nah, ini yang lagi melakukan ibadah, sekitar 30-an orang ya, jemaat yang tengah melakukan ibadah di sebuah rumah. Tiba-tiba ada satu keluarga yang mendesak agar kegiatan ibadah tersebut dihentikan. Upaya penghentian itu pun sempat memicu cekcok dan menarik perhatian warga sekitarnya. Apakah ini memang trik ya? Teriak-teriak, kemudian si oknum ini ya, apakah oknum ini memang triknya seperti itu ya? Teriak-teriak, kemudian biar rame, ricuh, kemudian didatangi warga sekitar gitu ya. Karena kejadian yang kasus mahasiswa atau mahasiswi Katolik yang melakukan ibadah atau doa rosario, ini juga sama kan, didatangi oknum warga dengan oknum RT itu, teriak-teriak, ada yang bawa sajam, senjata tajam, pisau itu. Di kasus yang di Gresik ini juga sama. Nah, ada apa ini?
Kedua belah pihak pun sempat dilakukan mediasi untuk meredakan suasana. Kejadian pembubaran ibadah tersebut hanya berselang beberapa hari dengan kejadian di Tangerang Selatan. Saat itu terdapat sejumlah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang yang tengah menggelar doa rosario di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ampera Setu. Nah ini, kejadian pembubaran ibadah tersebut hanya berselang beberapa hari. Nah, berselang beberapa hari pembubaran ibadah doa rosario mahasiswa Katolik ini, kemudian ada pembubaran lain di Gresik ini gitu ya. Nah, ini ada apa ini? Ada apa ini? Di sana, di sini, di sana, di sini. Kok beritanya kurang lebih mirip-mirip gitu loh. Pembubaran ibadah kekristenan. Yang kapan lalu Katolik, doa rosario, ibadah rosario dibubarkan. Kemudian di Gresik ini Kristen Protestan. Beribadah dibubarkan, diberhentikan. Nah, ini ada apa ini? Ada apa ini orang-orang ini? Tiba-tiba mereka digeruduk warga. Beberapa mahasiswa bahkan sempat menjadi korban penganiayaan warga. Nah ini yang mahasiswa itu ya, Katolik itu ya. Kejadian yang viral itu pun kemudian ditindaklanjuti hingga polisi menetapkan 4 tersangka, yakni A dalam kurung 26, ini inisial ya, inisial A 26 tahun ya sepertinya. Kemudian inisial S 36, inisial I 30 serta D 53. Noh, ini kalau yang di Gresik ini belum ada tersangkanya atau sudah ada ini? Kok tadi kita baca kayaknya belum ada ya. D yang merupakan ketua RT disebut sebagai provokator hingga memicu terjadinya pengeroyokan terhadap sejumlah mahasiswa yang menggelar doa rosario tersebut. Nah ini kenapa kok pindah membahas tentang yang mahasiswa ini, kan kita tadi beritanya membahas yang di Gresik. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Atas perbuatannya keempat tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 serta pasal 170 ya KUHP pasal 351 ayat 1 KUHP pasal 335 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1. Oke. Ini tadi kita baca 3 berita ya dari 3 situs. Yang pertama di Tribun News, kemudian ada dari Berita 1, kemudian ada di Suara. Tetapi kita sepertinya belum menemukan tersangka yang ditetapkan sebagai tersangkanya ya. Coba kita lihat dari radargresik.id. Nah ini mungkin semoga mendapatkan jawaban yang lebih spesifik ya. Mungkin ada tersangkanya, kemudian kronologisnya atau motif dari orang-orang yang oknum ya. Saya katakan oknum yang membubarkan ibadah ini, motifnya itu sebenarnya apa gitu loh. Maksud tujuannya itu apa? Si yang membubarkan itu loh. Si oknum ini ada apa itu loh. Coba kita lanjut ya dari Radar Gresik. Oh, ini radargresik.id tapi dari jawapos.com ya. radargresik.jawapos.com. Oke, coba kita lihat ya. Bukan orang sembarangan. Loh. Ada apa ini? Kok bukan orang sembarangan? Bukan orang sembarangan mengenal sosok perempuan viral yang bubarkan ibadah doa jemaat di perumahan Gresik. Ini yang membubarkan ibadah di Gresik.
orang Kristen ya. Sosoknya ini seorang perempuan dan bukan orang sembarangan. Lah. Ini coba kita lihat ya. Kok bukan orang sembarangan ini, siapa yang membubarkan ini? Nah, ini kecil ya. Coba kita besarkan bentar. Fontnya ini kita besarkan biar kelihatan. Nah, ini udah. Bukan orang sembarangan katanya yang membubarkan ini. Oke. Radar Gresik. Sosok perempuan dan keluarga yang terekam video viral menghentikan ibadah doa di Cerme, Gresik. Diburu netizen. Ternyata perempuan itu adalah pegawai negeri sipil dalam kurung PNS di SMAN 1 Cerme, Gresik. Oh, sesosok perempuan salah satu ya yang membubarkan ini juga atau yang memberhentikan ya si oknum ini ternyata pegawai negeri sipil atau PNS ya. Sekedar diketahui, alam kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ini mungkin yang dimaksud kenaikan Yesus Kristus ya. Kan sekarang kan sudah diganti ya. Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus kan gitu. Nah, ini mungkin yang dimaksud Yesus Kristus ya. Kan enggak, kalau Isa Al-Masih kan enggak naik. Yang naik kan Yesus Kristus. Alam kenaikan Isa Al-Masih, tapi di sini artikelnya Isa Al-Masih oke lah. Ya udah, kita baca kenaikan Isa Al-Masih ya. Masih pada 8 Mei menjadi momen tidak terlupakan bagi jemaat Kristiani Benowo Surabaya di Perumahan Cerme Indah dalam kurung PCI Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Jemaat menggelar ibadah doa di kediaman Hormali Sirait dalam kurung Manurung di Perum, ini perumahan ya, Perum Cerme Indah RT 03/11 ini RW-nya ya mungkin. Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Sayang, ibadah doa itu terpaksa berhenti. Terpaksa berhenti. Nah, ini kenapa kok terpaksa berhenti? Apakah ada keadaan darurat sehingga diberhentikan ketika ada orang beribadah kan gitu ya? Terpaksa berhenti. Nah, setelah Yoyok dan Yasik, Susilawati bersama seorang laki-laki menghentikan ibadah tersebut. Masa ada orang berdoa, ibadah, kemudian digrebek, dibubarkan, diberhentikan gitu loh. Kalau dibalik gitu loh, bagaimana gitu loh. Si oknum-oknum ini kalau kejadiannya, peristiwanya kemudian dibalikan gitu loh. Seketika Polsek Cerme serta Forkopimcam ya ini tulisannya Forkopimcam Cerme menggelar mediasi di Balai Desa Betiting pada Kamis dalam kurung 9 garis miring. Ini garis miring nggak ada bulannya ya. Ini mungkin seperti tanggal ya. Tanggal 9 ini malam. Oke. Kejadiannya malam ya. Sama seperti peristiwa saat pembubaran yang mahasiswa-mahasiswi Katolik doa rosario ya dibubarkan. Ini kejadiannya malam juga yang di Gresik. Beberapa poin kesepakatan dihasilkan terkait penghentian ibadah jemaat Kristiani di Perum Cerme Indah. Hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan. Ya ini ujung-ujungnya gini lah. Ujung-ujungnya kan kemudian
berdamai lah gitu, berdamai, saling menghormati dan menghargai, serta saling memaafkan tanpa paksaan itu. Saudara Kristen beribadah, kemudian diberhentikan, digeruduk gitu ya. Kemudian mediasinya atau kesepakatannya kemudian oke lah, kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan. Oke lah. Kalau yang kasus di mahasiswa Katolik itu kan sudah ada tersangkanya, kemudian sudah ditangkap itu ya, kalau teman-teman lihat videonya ya. Kalau ini kesepakatannya gini ya udah. Penelusuran jawapos.com, Yayik Susilawati merupakan salah satu pegawai aparat sipil negara dalam kurung ASN di SMA Negeri 1 Cerme. Hal itu terlihat dari website resmi SMA Negeri 1 Cerme Gresik, yakni di laman https bla 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 ya. Status Yasik tertulis sebagai PNS dengan jabatan tenaga administrasi di SMA Negeri 1 Cerme. Ini tadi kan sudah ada kesepakatan untuk mediasinya ya. Kemudian saling memaafkan ini ya. Lah, kok saya dari baca beberapa situs ini tadi masih belum menemukan motif atau tujuan dari oknum yang membubarkan ini maksudnya apa gitu loh. Kok saya sepertinya belum menemukan jawaban dari itu gitu loh. Motif atau tujuan si oknum ini membubarkan orang beribadah, orang berdoa ini maksudnya apa gitu loh. Tiba-tiba kemudian sudah dilakukan kesepakatan saling memaafkan itu loh. Oke, coba kita lanjut ya, mungkin kita akan menemukan jawabannya ya. Motif atau maksud dari si oknum yang membubarkan ini maksudnya apa itu loh. Saya itu mencari jawabannya itu gitu loh. Maksud si orang membubarkan itu tujuannya apa? Kok saya masih belum menemukan jawabannya itu loh. Lanjut. Sebelumnya, Yasik Susilawati bersama suaminya membubarkan ibadah doa malam kenaikan Isa Al-Masih. Mungkin yang dimaksud kenaikan Yesus Kristus ya. Bukan Isa Al-Masih ya. Tapi di sini Isa Al-Masih oke lah. Pada 8 Mei. Video rekaman Yasik itu pun tersebar luas di media sosial. Terlihat wajah Yasik emosi bersama suaminya. Nah ini emosi kenapa? Emosi ini loh kenapa? Gitu loh. Ada orang Kristen beribadah, berdoa, kemudian emosi ini loh. Kemudian emosi ini loh kenapa? Kenapa kok emosi? Ada orang Kristen beribadah, emosi ini kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa kok emosi? Bukan emosi lagi ya, tapi emosi ini. Jemaat Kristiani GPIB Benowo Surabaya. Nah ini saya belum menemukan maksud si oknum yang membubarkan. Yang emosi ini loh, si oknum Yasik ini emosi. Kenapa emosi? Alasannya apa? Nah ini yang saya belum menemukan. Kok emosi, kok terganggu, kemudian marah-marah, membubarkan. Ini maksudnya apa itu loh? Kenapa? Ada apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Si oknum-oknum ini kira-kira kenapa gitu loh. Kok sepertinya sangat terganggu sekali ketika ada orang Kristen beribadah.
Saya masih belum menemukan jawaban itu. Si oknum ini loh, kira-kira kenapa? Emosi, marah-marah, membubarkan itu loh. Ini kita sudah membaca 4 berita dari situs berita. Belum menemukan jawaban saya. Jawaban yang apa ya? Yang clear lah, yang jelas. Lanjut. Malam itu, jemaat menggelar ibadah doa di kediaman Hormali Sirait (Manurung) di Perum Cerme Indah RT 03/11. Loh, ini apa ini? Oh, ini RT RW ya sepertinya. Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Sosok perempuan ini si oknum yang pegawai PNS tadi ya, sepertinya sosok perempuan ini. Sosok perempuan dan keluarganya yang terekam video viral menghentikan ibadah doa di Cerme Gresik diburu netizen. Ternyata perempuan itu adalah pegawai negeri sipil (PNS) di SMA 1 Cerme Gresik. Nah ini PNS ya. Si sosok perempuan, si oknum yang memberhentikan itu ya, salah satu oknum ya yang memberhentikan ibadah ini ya. Sekedar diketahui alam apa ini maksudnya? Alam kenaikan Isa Al-Masih, mungkin yang dimaksud Yesus Kristus ya. Karena sudah diganti, Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus ya. Masih pada 8 Mei menjadi momen tidak terlupakan bagi jemaat Kristiani Benowo, Surabaya, di Perumahan Cerme Indah (PCI) Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Jemaat menggelar ibadah doa di kediaman Hormali Sirait Manurung Untuk teman-teman yang sudah bergabung, selamat malam ya. Selamat malam semuanya. Mau dari kekristenan ataupun di luar kekristenan, selamat malam semuanya. Di Perum Cerme Indah RT 03/11 Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Sayang ibadah doa itu terpaksa berhenti setelah Yoyok dan Yayik Susilawati bersama seorang laki-laki menghentikan ibadah tersebut. Nah ini seperti yang sudah kita baca tadi, sepertinya satu keluarga ya. Si oknum yang memberhentikan ibadah orang Kristen ini ya. Seketika Polsek Cerme serta Forko Pimcam Cerme menggelar mediasi di Balai Desa Betiting pada Kamis (9) garis miring, cuma garis miring ya, nggak ada kelanjutannya, malam. Beberapa poin kesepakatan dihasilkan terkait penghentian ibadah jemaat Kristiani di Perumahan Cerme Indah. Hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan. Nah ini dari artikel-artikel yang sudah kita baca tadi. Ini sudah 4 situs ya yang kita baca tadi. Tetapi saya belum menemukan jawaban dari si oknum yang membubarkan ibadah orang Kristen di Gresik ini. Maksud tujuannya itu apa itu loh. Ini kan sudah ada kesepakatannya bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan kan itu. Nah, saya itu mencari jawaban maksud dari si oknum ini, tujuan membubarkan ini karena apa itu loh. Tadi kan ada yang marah-marah, emosi kan gitu. Itu kenapa? Ngerti ya maksud saya ya? Emosi, marah-marah, itu kenapa? Saya nggak tahu.
Coba kita lihat lainnya ya. Mungkin ini kita baca dari timesindonesia.co.id. Kasus pembubaran ibadah umat Kristen di Gresik jadi kontroversi. Nah, pembubaran ibadah ini yang sering terjadi di mana-mana ini, yang dibubarkan ya kelompok agama itu saja gitu loh. Kalau kita yang sering lihat ya di berita-berita itu, ya kekristenan, ada Katolik, ada Kristen Protestan, kemudian kalau kita dengar juga ada Hindu juga, ada Buddha juga yang digrebek kan gitu. Dan si oknum yang membubarkan itu juga dari si itu gitu. saya masih apa ya, terheran-heran gitu loh. Terheran-heran, kenapa? Ada apa gitu loh. Kasus pembubaran ibadah umat Kristen di Gresik jadi kontroversi. Dari Times Indonesia ya. Kasus pembubaran ibadah umat Kristen yang bertepatan pada peringatan kenaikan Yesus Kristus. Nah ini benar ini, kenaikan Yesus Kristus. Kalau yang di Jawa Pos, Radar Gresik tadi sepertinya apa tadi? Kenaikan Isa Al-Masih ya, kan sudah diganti ya. Kenaikan Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus ya. Ini kan sudah resmi ya. Di Kabupaten Gresik jadi kontroversi dan atensi publik. Bentar, ini saya besarkan ya fontnya biar lebih jelas. Oke, sudah. Peristiwa itu bermula saat jemaat GPIB Benowo Surabaya menggelar doa bersama di rumah Manurung RT 11 RW 03 Perumahan Cerme Indah dalam kurung PCI Rabu bulan 8 Mei 2024. Sekitar 1 mingguan yang lalu ya. Kemudian saat doa bersama datang Pak Sutri. Oh, ini pasangan suami istri nih. Oke, ada komentar dari Palita. Ibu ini satu sektor dengan kami. GPIB Jemaat Benowo Surabaya Ibadah Keluarga. Ibu ini. Ibu apa ini maksudnya? Yang si oknum yang membubarkan atau apa maksudnya? Sepertinya gitu ya. Ibu ini satu sektor dengan kami. GPIB Jemaat Benowo. Ibu si oknum yang ini, yang membubarkan. Oke, lanjut ya. Kemudian saat itu doa bersama datang Pak Sutri Yoyok dan Yayik bersama seorang laki-laki mendatangi kediaman Hormali Sirait Manurung dalam kurung Manurung. Terjadilah cekcok sehingga ibadah bubar. Kalau kita baca berita tadi kan ini di luar, si oknum ini kan di luar dari RT itu ya, dari RT setempat ya sepertinya. Kemudian saat doa bersama datang Pak Sutri Yoyok dan Yayik bersama seorang laki-laki mendatangi kediaman Hormali Sirait dalam kurung Manurung, terjadi cekcok sehingga ibadah bubar. Nah ini loh. Cekcoknya ini loh, kenapa? Karena apa itu loh? Yang membuat saya bertanya-tanya ini, si oknum ini datang kemudian cekcok sehingga ibadah itu bubar. Alasannya itu kenapa si oknum ini loh? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Yang mengherankan, Yayik merupakan seorang aparat sipil negara dalam kurung ASN
yang bekerja di SMAN 1 Cerme yang menjadi tenaga kependidikan administrasi tata usaha dalam kurung TU. Kepala Desa Betiting Cerme Musoli mengatakan jika permasalahan tersebut merupakan kesalahpahaman. Nah, ini mulai mulai menemukan sedikit jawaban lah. Ada kesalahpahaman. Nah, ini salah pahamnya karena apa itu? Karena yang saya cari itu jawaban kenapa si oknum ini marah-marah, terganggu, kemudian memberhentikan ibadah. Ini alasannya apa? Itu yang saya cari. Alasan si oknum membubarkan atau memberhentikan ada orang Kristen sedang beribadah. Ini alasannya apa itu loh. Itu yang saya cari. Oke, ada komentar dari Palita ya. Palita lagi ya. Ibu Hormali Sirait bro. Biasanya kami panggil Ibu Sirait. Oh. Oh ini. Oh alah. Ya. Paham. Tak kira itu apa? Ibu yang si oknum yang membubarkan. Oh alah. Ibu ini. Saat doa bersama datang Pasutri, Yoyok dan Yayik. Ini kan si oknumnya ya, seorang laki-laki mendatangi kediaman Hormali Sirait. Oh, Ibu Hormali Sirait yang sedang ibadah ya, berdoa itu ya. Oh, oke. Ibu Hormali Sirait, bro. Biasanya kami panggil Ibu Sirait. Oh, iya, paham. Oke, sampai mana tadi? Oh, ini. Oke, lanjut. Kepala Desa Betiting Cerme Musoli mengatakan jika permasalahan tersebut merupakan kesalahpahaman antara warga. Namun kejadian itu sudah dimediasi oleh pihak terkait. Nah, ini loh yang saya cari ini maksud dari kesalahpahamannya ini loh. Maksud kesalahpahamannya ini ada apa itu loh. Oknum kemudian mendatangi, kemudian marah-marah, memberhentikan ketika ada orang Kristen beribadah. Salah paham. Di sini kan tertulis salah paham ya. Nah, salah pahamnya ini karena apa? Salah pahamnya ini loh. Saya masih belum menemukan dari sekian berita ini tadi itu loh. Kemudian tiba-tiba sudah ada mediasi, kesepakatan untuk saling memaafkan. Nah, itu. Ini kesalahpahamnya karena apa itu loh? Terganggunya karena apa itu loh? Apakah ya karena memang gak suka aja melihat orang Kristen beribadah? Apakah itu ataukah ada lainnya? Nah, kira-kira kan seperti itu gitu loh. Itu yang saya cari. Warga yang membubarkan, kata Musoli, sudah meminta maaf dengan dihadiri pertemuan antara Forko Pimcam Cerme. Nah, ini salah paham itu karena apa itu loh? Salah paham itu kan ada alasannya. Kenapa? Nah, ini kutipannya ya. Coba kita baca. Sudah kami mediasi. Sudah ada kesepakatan damai. Oke. Sudah mediasi, sudah ada kesepakatan damai. Kami berupaya memberikan rasa aman, nyaman dengan kegiatan umat Kristen katanya. Senin tanggal 13 bulan 5 2024. Nah, itu yang saya cari itu maksudnya salah pahamnya itu ini karena apa gitu. Kan kalau orang ini mungkin ya, kalau saya
membuat apa ya, kira-kira lah ketika ada orang kemudian datang mendatangi orang Kristen sedang beribadah, berdoa, kemudian marah-marah, memberhentikan, kan ada beberapa faktor atau alasan kan gitu. Mungkin ya karena si oknum ini tidak suka, atau mungkin karena orang Kristen ini kalau beribadah sangat mengganggu, mungkin menggunakan speaker, alat bantu pengeras suara, atau menggunakan toan gitu ya. Karena keras, saking kerasnya, karena bising, mengganggu, kemudian didatangi, diberhentikan karena itu mengganggu. Nah, mungkin salah satu contoh maksudnya itu loh yang saya cari itu, maksud dari si oknum memberhentikan ini alasannya apa itu loh. Tidak sukanya atau salah pahamnya karena apa itu loh. Atau si oknum ini memiliki apa ya, pengajaran atau doktrin atau apa ya, yang diyakini di ajarannya si oknum ini ya. Jadi kalau oknum ini bukan mewakili semuanya ya, enggak ya. Hanya si oknum ini yang diyakini menurut keyakinannya ini apa gitu loh. Sehingga dia memiliki alasan untuk membubarkan, untuk memberhentikan ketika ada orang beribadah. Nah itu loh, itu yang saya cari, alasan itu loh. Karena di mana-mana gak jelas itu loh. Kan kecuali kalau jelas-jelas, orang Kristen ini beribadah sangat bising, sangat berisik karena menggunakan toa, menggunakan alat bantu pengeras suara, speaker, sound system. Nah, itu kan alasannya jelas itu loh. Nah, maksud saya seperti itu gitu loh. Itu yang saya cari jawaban, alasan itu loh. Tapi saya belum menemukan jawaban dari berita-berita ini. Belum menemukan jawaban yang cukup puas lah itu. Hanya salah paham, kemudian ada mediasi, ya tiba-tiba gitu. Oke, lanjut ya. Mussolini berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran sehingga meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Hal ini penting karena agama warga beragam. Ya memang benar. Agama ini kan beragam. Di Indonesia kan gak cuma satu gitu loh. Macam agama, macam budaya, macam bahasa kan gitu. Kita beda pandangan, beda keyakinan, gak ada masalah gitu loh. Meskipun kita berdebat-debat pun gak masalah. Yang penting jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan untuk membubarkan, menghentikan, menggerebek, atau melakukan tindak kekerasan. Nah itu kan parah kalau udah sampai seperti itu gitu loh. Karena memang beragam, kami juga berharap ini menjadi pembelajaran bersama sehingga tak terulang lagi kejadian seperti ini, ungkapnya. Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja dalam kurung Bamak Gresik, Pendeta Royke David, Royke ya, ini bacanya sepertinya Royke David, menyampaikan jika video viral yang menghentikan umat Kristen berdoa sangat disayangkan. Ya disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Kok mengganggu? Tidak bertoleransi kan gitu. Apalagi ini ujarnya ya. Apalagi Pak Bupati sering berpesan ke kami untuk menjaga keberagaman dan toleransi, ujarnya. Menurut Royke, aksi yang dilakukan oknum warga tersebut masuk ke dalam kategori sangat mengganggu, apalagi saat itu jemaat sedang menjalani doa. Nah, ya sangat mengganggu. Kalau menurut si oknum, ketika ada orang Kristen beribadah, itu mengganggu si oknum. Nah, kalau dari kekristenan kan, nah orang Kristen sedang beribadah kok kemudian dibubarkan, diberhentikan, ya itu kan mengganggu gitu loh. Meski melukai umat,
secara kelembagaan Bama Gresik memaafkan dan tak akan melaporkan ke pihak kepolisian. Nah ini ujung-ujungnya ya seperti ini. Kemudian saling memaafkan dan tak akan melaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini untuk menghindari perpecahan. Oke. Kami tak akan melaporkan kejadian ini ke Polres Gresik. Tapi kan ini video yang tersebar sangat viral. Ada jutaan penonton sehingga kami juga tidak tahu ke depan seperti apa karena konten videonya demikian. Ujarnya. Yayik, warga yang disebut membubarkan peribadatan umat Kristen membantah jika kejadian itu mengganggu. Saya memohon maaf jika memang itu disebut membubarkan ibadah, terangnya. Meskipun sempat ada perselisihan, dia mengungkapkan kejadian tersebut dipicu karena mobil yang diparkir di rumahnya terganggu karena ada tetangga yang ibadah. Nah, ini loh yang saya cari itu penyebab alasan-alasannya ini loh. Alasan-alasan kenapa si oknum ini marah, kemudian seperti tidak terima, kemudian memberhentikan ketika ada orang Kristen beribadah ini. Nah ini salah satu alasan-alasan ini loh yang saya cari. Contohnya ini. Meski sempat ada perselisihan, dia mengungkapkan kejadian tersebut dipicu karena mobil yang diparkir di rumahnya terganggu karena ada tetangga yang ibadah. Oke lah. Itu karena mobil saya mau keluar dari parkiran tidak bisa dan terhalang para jemaat yang sedang ibadah, ungkapnya menanggapi soal kasus pembubaran ibadah umat Kristen di Gresik. Kalau kita lihat di berita lainnya tadi kan sepertinya si oknum ini dari luar wilayah ya, dari luar RT. Nah, jadi dari luar wilayahnya ini, kalau kita baca dari berita tadi ya, dari beberapa berita yang sudah kita baca tadi ya. Tapi kalau melihat alasan atau kronologisnya seperti ini, ya ini berarti setempat atau bagaimana ya? Saya bingung juga ini. Nah, jadi ya begitulah. Tapi kalau mungkin ada alasan-alasan tertentu sangat mengganggu, ya mungkin bisalah dibicarakan baik-baik gitulah. Kalau kita lihat sendiri kan orang Kristen kalau beribadah itu seterganggu apa sih? Tidak menggunakan pengeras suara, speaker, sound system atau toa. Dan orang Kristen kalau berdoa juga malah kan nggak di jalan-jalan gitu loh, nggak di jalanan gitu loh. Kalau seterganggu itu kalau kita mau membandingkan ya dari oknum-oknum di luar sana itu loh. Kalau kita mau membandingkan itu loh. Mengganggu apa sih orang Kristen berdoa ini gitu loh. Oke, komentar dari Palita. Info dari Ibu Sirait sudah pernah terjadi juga dengan keluarga ini juga. Info dari Ibu Sirait sudah pernah terjadi juga dengan keluarga ini juga. Jadi sudah pernah ada kasus yang kurang lebih serupa ya sebelumnya. Mungkin seperti itu ya, Palita ya. Tapi mungkin yang viral baru-baru ini gitu ya. Kalau kasusnya seperti itu ya berarti kurang lebih sama seperti yang kalau kita lihat berita yang mahasiswi Katolik yang melakukan ibadah atau doa rosario. Itu kan kalau teman-teman baca beritanya kurang lebih sekitar 1 tahunan kan sudah diintimidasi juga itu loh. Seperti apa ya, diganggu, dilarang ketika mereka berdoa. Nah, ya gitulah si oknum-oknum ini di mana-mana beritanya
kurang lebih sama. Mau di Gresik, mau di mana-mana. Kalau yang saya lihat ini kan si oknum-oknum ini yang dibubarkan agamanya, keyakinannya ya dari itu-itu saja. Dari kekristenan. Yang kapan lalu yang mahasiswi dari Katolik sedang doa, ibadah rosario, kemudian ibadah di Gresik, Kristen Protestan. Kemudian kapan lalu juga ada berita kan dari Hindu, Buddha, dari kalangan minoritas itu loh. Berita-berita ini yang selalu muncul. Dan kemudian si oknum yang membubarkan, jadi oknum ya, bukan semua ya. Oknum ini dari golongan itu saja gitu loh. Nah, saya itu mencari alasan yang benar-benar apa ya? Puas, yang membuat saya bisa puas, alasannya itu apa gitu loh. Si oknum ini. Si oknum-oknum yang membubarkan ini loh. Apakah yang diyakini memang ajarannya seperti itu? Kita harus membubarkan orang Kristen beribadah. Mungkin itu ya. Atau apalah itu. Ini salah satu mungkin ya. Contoh, saya pengen mencari alasan yang seperti itu, yang gamblang itu loh. Sebenarnya. Tapi kalau kita baca berita-berita kan alasannya kayak kurang apa ya? Kurang memuaskan gitu loh. Terganggu. Kan kalau dibilang terganggu kan seterganggu apa? Ketika orang Kristen beribadah, berdoa itu loh. Kan gak menggunakan toa, gak menggunakan alat bantu pengeras suara, tidak berdoa atau beribadah di jalanan, kan gitu. Kalau dibilang mengganggu, seterganggu itu gitu loh. Kalau kita mau membandingkan si oknum-oknum di luar sana yang jauh mengganggu gitu loh. Nah, ya gitulah. Oke, teman-teman, saudara semuanya, berhubung baterai kita sudah menipis juga, kita sudah live streaming berapa lama ini tadi, mungkin kita sudahi dulu ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di live streaming Pusat Rohani ini tadi, selamat malam semuanya. Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe, bisa like. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, bisa ketik di kolom komentar. Nanti kita jawab atau kita bacakan komentarnya teman-teman gitu. Oke. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah berkomentar, terima kasih banyak semuanya. Nah, baik kawan, mungkin cukup sekian dulu video live streaming kita kali ini. Damai Tuhan saya Yesus Kristus memberkati, menyertai saudaraku semuanya yang percaya kepadanya. Amin.